Halo Indonesia, salam NKRI. Pandemi COVID-19 kiranya adalah filter bagi para pemimpin di seluruh dunia. Dunia seolah-olah di-restart kembali oleh semesta, dan semua negara pun mengalami hal yang sama. Kini para pemimpin di setiap negara menghadapi problematika yang sama. Nah, di titik inilah seorang pemimpin negara dipertaruhkan kemampuannya. Hampir 2 tahun sudah wabah pandemi berlangsung. Banyak negara yang masih berjuang agar keluar dari situasi ini. Namun ada pula yang masih tertatih-tatih dan tak sedikit pula kepala negara atau Perdana Menteri yang harus mengundurkan diri. Sedangkan yang lain masih menghadapi demo dengan tuntutan mundur dari rakyatnya. Selain itu, beberapa negara nampak sedang recovery dan berusaha keluar dari situasi yang amat sulit ini. Lantas, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Sebetulnya jika mau jujur dan objektif, tak diragukan lagi kiprah dari seorang Presiden Jokowi selama pandemi ini untuk rakyat Indonesia. Tapi sayangnya oposisi beserta afiliasinya senantiasa berusaha untuk mencari celah yang sempit dan kemudian berusaha memblow up dengan cara kotor ke permukaan dengan harapan agar prestasi Jokowi tak terlihat oleh rakyat. Pada intinya mereka akan terus berusaha untuk mencari kesalahan Jokowi dengan cara yang sangat licik, menggunakan kekuatan kelompok atau mahasiswa yang sangat mudah dipengaruhi, karena jujur kualitas mahasiswa sekarang dengan dulu jauh berbeda. Cara membungkusnya juga dipakai dengan kasus-kasus lain di luar kebijakan Jokowi yang sangat esensial yang menyasar rakyat banyak. Tapi kasus yang diangkat banyak yang salah alamat, sebab keputusan atau kebijakan tersebut juga melibatkan DPR RI. Lalu mengapa yang dituntut mundur adalah Jokowi? Jujur saya menilai bahwa ini namanya keblinger. Memang sangat ironis saat negara lain atau masyarakat dunia, bahkan para pemimpin dunia mengakui kejeniusan Jokowi sepanjang kepemimpinannya untuk republik ini. Namun justru tak diakui oleh sebagian kecil rakyatnya sendiri. Ya, yang namanya jika sudah benci itu susah. Apapun yang dilakukan Presiden Jokowi pasti selalu salah. Di samping itu, ada berbagai macam kepentingannya. Bisa eksistensi, pengakuan, perhatian, bahkan mungkin saja uang. Tapi beruntungnya masih banyak rakyat Indonesia yang lebih waras. Buktinya, melalui lembaga survei, tingkat kepuasan kinerja Jokowi masih cukup tinggi, yaitu 67,4% versi Poltreking. Sisanya adalah manusia-manusia yang jauh dari kata syukur. Maka tak heran pula jika seorang profesor dari Singapura kembali memuji Jokowi. Dia adalah Profesor Kishore Mahbubani yang mulanya membicarakan mengenai tulisannya The Genius of Jokowi yang dimuat di Project Syndicate menjadi sorotan masyarakat itu. Tak hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dia pun menyampaikan tidak ada orang yang menentang klaimnya mengenai Jokowi itu. Dan berikut pengakuan dan pujiannya tersebut. Tidak pernah terpikirkan itu akan menjadi trending topik selama berminggu-minggu di Project Syndicate. Itu dibaca oleh semua orang di dunia, tidak hanya Indonesia. Dan tidak ada orang yang menentang klaim saya bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang paling efektif yang dipilih secara demokratis di dunia sekarang, kata Kishore Mahbubani. Kishore Mahbubani menyadari apa yang disampaikannya mengenai Jokowi adalah klaim yang kuat. Namun, hingga saat ini belum ada yang membantahnya. Menurutnya, hal itu seharusnya membuat rakyat Indonesia bangga akan kepemimpinan Jokowi. Saya tahu itu klaim yang sangat kuat, tapi belum ada yang menentangnya. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia saat ini terberkati dengan kepemimpinan yang luar biasa, di mana kalian seharusnya bangga. Dan di saat yang bersamaan, kalian harus menyadari itu dan tidak menyepelekannya, tutur dia. Ketika Anda melihat banyak negara di dunia yang kesulitan, misalnya Amerika Serikat dan Brazil, tapi Indonesia sangat terberkati. Dan lebih tepatnya,
kenapa Indonesia sangat terberkati dengan kepemimpinan yang baik saat ini. Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk mengambil alih tuan rumah G20 tahun depan, sambung Kisore Mabubani. Selanjutnya, Kisore Mabubani mengatakan bahwa berkat kepemimpinan luar biasa Jokowi, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20. Dia pun meyakini bahwa Indonesia yang memiliki budaya musyawarah dan mufakat bisa membawa event internasional itu ke tingkat yang lebih tinggi. Saya percaya jika ada satu negara yang bisa membawa G20 ke tingkat yang lebih tinggi, Indonesia adalah salah satunya. Ada dua alasan G20 selama ini telah salah kelola dan salah penanganan. Indonesia mempunyai budaya musyawarah dan mufakat, dan itu yang sangat dibutuhkan G20 sekarang. Jika Indonesia bisa menyebarkan budaya musyawarah dan mufakat, itu akan mengubah dunia, tidak hanya Indonesia paparnya. Bahkan lebih jauh, Kisore Mabubani mengatakan bahwa gaya Jokowi yang bersahaja dan rendah hati adalah yang dibutuhkan saat ini, khususnya di perhelatan G20. Menurutnya, gaya kepemimpinan Jokowi bisa menenangkan perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina. Gaya Presiden Jokowi yang bersahaja, rendah hati adalah apa yang Anda butuhkan saat Anda menghadapi. Saya menyebutnya gajah, tapi kadang mereka keras seperti macan. Cina, Amerika Serikat. Pemimpin yang diam dan bersahaja yang bisa menenangkan gajah yang mengamuk ini. Hei, tenang. Kita memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, tutur dia. Dan yang pasti, Profesor Kisore Mabubani kelasnya internasional, bukan kelas pengamat abal-abal. Di Indonesia konon juga ada profesor seperti Rocky Gerung dan juga Refli Harun yang kerap sampaikan komentar, tapi tujuannya memuaskan dahaga para pengikutnya di sosial medianya yang rata-rata pembenci Jokowi. Sekali lagi, Mabubani itu kelasnya dunia, bukan profesor kaleng rombeng. Terbukti, ia menjadi salah satu profesor pilihan Partai Golkar dan memberikan kuliah umum Golkar Institute yang bertema Kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan Tantangan Pasca Pandemi dan Harapan Negara Berkembang. Akhirnya, untuk para oposisi dan Rocky Gerung CS, dipersilakan berkomentar atas fakta yang disampaikan oleh Kisore Mabubani ini. Salam waras, salam NKRI.